Yang saya hormati Bante Sukito dan juga Samanera, para Romo Ramani, para upasaka-upasika, serta semua yang ikut acara ini, dimanapun Anda berada. Kita bersama-sama telah membacakan parita untuk para mendiang, para leluhur, keluarga kita yang berhubungan karma dengan kita. Dengan harapan semoga dengan kebajikan yang kita lakukan ini, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita akan berbahagia dimanapun mereka berada. Saudara-saudara, pelimpahan jasa sebagaimana yang kita lakukan dalam kesempatan ini adalah merupakan bagian dari ajaran Sang Buddha. Karena sebagaimana yang tadi dibacakan pada saat kita bermeditasi, yaitu tentang khotbah Sang Buddha tentang pelimpahan jasa, Tiro Buddha Sutta. Di situ disebutkan bagaimana seseorang diajarkan oleh Sang Buddha untuk berbuat baik dan dilimpahkan jasanya kepada para leluhur, para mendiang. Jadi pelimpahan jasa adalah merupakan ajaran Sang Buddha. Tetapi cara upacara pelimpahan jasa bisa berbeda-beda. Kalau yang di dalam Tiro Buddha Sutta, pada saat Sang Buddha membabarkan khotbah tentang pelimpahan jasa tersebut, di situ seorang raja diceritakan mengundang sangga, mengundang Sang Buddha, mengundang para biku semua untuk menerima pelimpahan jasa atau berbuat baik, dan jasanya dilimpahkan kepada para leluhur yang berhubungan karma dengan raja tersebut. Itu adalah cara pada saat itu. Cara yang kita gunakan saat ini, pelimpahan jasa dilakukan dengan menempelkan nama-nama para mendiang. Kita mulai dengan para pahlawan yang telah gugur untuk mendapatkan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kemudian juga para biku, para senior yang telah mendahului. Dan tentu kita tidak lupa dengan mereka-mereka yang meninggal karena pandemi COVID-19. Baik itu dari kalangan tenaga kesehatan maupun dari yang lainnya. Saudara-saudara, setelah para pahlawan, para biku, para korban pandemi, korban bencana alam dan sebagainya, kemudian kita lihat lalu nama-nama mendiang. Nama-nama mendiang termasuk juga semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Ya, di situ disebutkan semua makhluk yang berhubungan dengan si A, semua makhluk yang berhubungan dengan si B dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita mengingat mendiang tertentu, tetapi kadang kita lupa bahwa ada mendiang-mendiang lain yang bahkan merupakan orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya, yang kita kadang tidak kenal. Karena itu kita lalu tulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, supaya para leluhur kita yang kita tidak kenal pun kita bisa limpahi jasa,
orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya pun kita juga bisa ingat dan kita limpahkan jasa, karena mungkin ada di antara leluhur kita, mungkin ada di antara orang tua kita di banyak kehidupan yang sebelumnya yang masih belum berbahagia. Dengan kita melakukan pelimpahan jasa, kita membantu mereka supaya mereka bisa memperoleh kebahagiaan. Saudara-saudara, kalau Anda mengamati foto-foto kita pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau kita amati baik-baik, kita teliti, maka para mendiang yang meninggal tahun 2021, yaitu tahun ini, cukup banyak. Dan ada sebagian, bahkan mungkin Anda kenal, bahkan mungkin itu orang dekat Anda, meninggal tahun 2021. Hal ini kadang membuat kita sedikit merasa takut. Karena kalau tahun-tahun yang sebelumnya, mereka yang meninggal itu kadang-kadang sudah lama, ada yang 3 tahun, 4 tahun yang sebelumnya, atau ada 10 tahun lah, ada yang lebih dari 10 tahun. Tapi yang ini sekarang banyak yang di tahun 2021 dan banyak yang kita kenal. Kenapa kita takut, saudara? Karena pandemi ini benar-benar efeknya luar biasa. Pada awal-awal pandemi, kita kalau mendengar kabar si A meninggal, rasanya kita tidak terlalu kenal dengan si A itu. Siapa kita nggak kenal jauh. Si B meninggal, kita ya tidak terlalu kenal. Tapi semakin hari pandemi berjalan, dari bulan ke bulan, orang yang meninggal karena pandemi ini semakin banyak yang kita kenal. Dulunya kita nggak kenal, tahu-tahu loh itu si A itu. Saya pernah ketemu itu 2 bulan 3 bulan yang lalu. Tahu-tahu semakin hari semakin dekat lagi dan kita, ini keluarga saya. Kemarin baru kirim kabar baik-baik. Sekarang sudah masuk rumah sakit, malamnya sudah meninggal. Cepat sekali, saudara. Dan itu yang membuat kita jadi sekarang ngeri. Sekarang kita takut. Karena kalau si A, si B di sekitar kita itu bisa terkena korban pandemi, menjadi korban pandemi, jangan dikira kita tidak bisa. Bahkan kita yang mungkin sudah sebagian disuntik vaksin pun, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Karena pandemi ini benar-benar luar biasa. Nah, saudara-saudara, setelah kita lalu lihat orang-orang yang banyak terkena ini, kemudian kita lalu berpikir, demikian cepat ya. Si A kemarin masih kirim kabar dengan saya, malamnya sakit, kemudian paginya meninggal. Kalau di dalam Dhamma dikatakan, orang yang melihat matahari tenggelam hari ini belum tentu akan melihat matahari terbit besok. Orang yang melihat matahari terbit pagi hari belum tentu melihat
matahari tenggelam. Sangat cepat waktu berjalan. Hidup hanya seperti satu kedipan mata saja. Sehingga kemudian kita takut sekarang. Apa yang harus saya persiapkan? Kalau di dalam Dhamma kan diajarkan kita berbuat baik. Oh ya, saya akan berbuat baik. Berbuat baik dengan pikiran, saya berbuat baik dengan ucapan, saya berbuat baik dengan badan. Iya, saya akan berbuat baik. Kalau di dalam Tirokuda Sutta tadi juga disebutkan, ya bagaimana kita berbuat baik, ya agar selain kita berbuat baik untuk para leluhur, kehidupan sangga bisa terdukung dan lain sebagainya. Tadi sudah dibaca dengan baik. Kalau Anda belum jelas, Anda nanti bisa lihat dari berbagai sumber terjemahan Tirokuda Sutta itu. Tapi sekarang kita waktunya tidak banyak ini. Kalau saya diajari berbuat baik, berarti kan saya butuh waktu panjang. Sekarang saya umurnya 30. Kemudian kalau umur rata-rata orang meninggal, ya katakanlah 70. Berarti saya masih 40 tahun punya kesempatan berbuat baik. Oke? Ya itu kalau kita masih punya 40 tahun. Tapi kita melihat matahari tenggelam belum tentu melihat matahari terbit. Lihat matahari terbit belum tentu lihat matahari tenggelam. Kematian bisa datang setiap saat. Saya sudah nggak sempet ini berbuat baik yang luar biasa. Saya nggak bisa berbuat baik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, supaya nanti saya akhirnya di akhir kehidupan saya 40 tahun lagi saya sudah banyak timbunan kebajikan. Saya tidak punya lagi, tidak punya waktu, tidak punya kesempatan. Suatu ketika kita akan bisa dipasang nama kita atau foto kita di papan itu. Ada di antara Anda yang tahun ini memasang foto yang tahun lalu masih hidup orangnya? Ada kan? Banyak sekali, karena tadi saya sudah sampaikan yang meninggal tahun 2021 ini banyak sekali. Bahkan di pemakaman-pemakaman, di krematorium aja sampai ngantri-ngantri kerja 24 jam untuk menyempurnakan jenazah. Jadi sangat banyak. Ini menunjukkan hidup yang demikian cepat dan rapuh. Sekarang gimana kalau kita nggak punya waktu untuk berbuat baik? Nah, saudara-saudara, di dalam Dharma ada satu kisah bahwa ketika Anda sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat baik lewat pikiran, ketika Anda sudah tidak ada kesempatan berbuat baik lewat ucapan, ketika Anda sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat baik lewat badan Anda, maka yang harus Anda siapkan saat ini juga, seketika ini juga, karena seketika ini bisa terjadi berhentinya nafas kita, yaitu memiliki keyakinan. Memiliki keyakinan itu bisa kita miliki seketika. Memang idealnya keyakinan ini diperoleh dengan pelaksanaan dharma. Sangat ideal. Ya, jadi Anda sekarang sudah hidup sampai saat ini. Sudahkah Anda melaksanakan dharma? Entah itu pelaksanaan kemoralan atau kerelaan atau meditasi, sehingga Anda merasa setelah saya menjalankan kemoralan rasanya kok hidup saya jadi tenang ya. Saya tidak lagi melakukan pelanggaran, misalnya pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong dan mabuk-mabukan, hidup saya sekarang menjadi tenang. Maka itu bisa meningkatkan keyakinan. Atau Anda sudah jalani nih sampai hari ini kerelaan. Oh, saya sudah banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan dan perilaku sehingga saya hidupnya menjadi tenang. Atau saya sudah bermeditasi sehingga batin saya juga menjadi tenang. Kalau Anda sudah laksanakan sekarang, maka keyakinan Anda
minimal sudah lumayan. Sehingga ketika besok tidak lihat matahari terbit, ya lumayan, kita sudah agak siap. Tapi kalau belum melakukan apa-apa, ini yang berat. Kita sekarang hanya membangkitkan keyakinan bahwa saya sementara ini tidak melakukan banyak kejahatan. Ya, kalaupun malam ini mati, ya, saya bisa lahir di alam bahagia karena saya tidak banyak kejahatan. Tapi saya ngeri juga ya, karena pikiran akhir waktu orang meninggal itu juga menentukan. Jadi di dalam Dharma disampaikan kalau kita akan meninggal atau seseorang akan meninggal, satu makhluk akan meninggal, itu pikiran akhir menentukan kemana dia lahir. Kalau pikirannya baik, dia akan lahir di alam bahagia. Pikirannya buruk, dia akan lahir di alam yang kurang bahagia. Nah, saya bagaimana ya bisa pikirannya baik terus? Oh, saya kadang isinya gosip-gosip. Saya kadang isinya mengkritik di dalam batin tentang orang lain. Kadang saya yang masih berpikir jahat. Bagaimana saya bisa yakin pada saat akan meninggal nanti pikiran saya baik? Saudara-saudara, memang pikiran akhir ini bisa muncul kalau Anda punya kebiasaan tertentu. Anda kebiasaannya baik, ya oke. Biasa baca parita misalnya, nanti yang terakhir keluar adalah parita. Entah namo tassa, bhagavato arahato sama sambuddhassa, atau sabbe sata bhavantu sukhitata. Mungkin itu yang akan keluar. Dan itu pikiran baik mengarah menuju hidup bahagia. Tapi saya tidak punya kebiasaan itu. Terus kalau saya berpikir jahat bagaimana? Berpikir saya kok nggak suka ya sama si A ini, benci sama si A. Lalu pada saat itu meninggal gimana? Apakah saya lahir di alam menderita? Ada kemungkinan. Lah karma baik saya di mana sekarang? Kan saya sudah banyak berbuat baik. Saya sudah yakin dengan kebajikan saya ini, saya pasti akan bisa setelah kehidupan ini hidup bahagia. Tapi kan pikiran akhir saya ternyata adalah kejahatan. Saya nggak suka sama seseorang. Lalu saya lahir di alam menderita. Ya, kita memang bisa lahir di alam menderita. Tetapi kalau kebajikan kita banyak dan kejahatan kita sedikit, kita lahir di alam menderita itu untuk waktu yang tidak lama. Karena kejahatan kita sedikit, maka waktu kita juga tidak lama di alam menderita. Matilah kita dari sana setelah karma buruk kita habis untuk lahir di alam bahagia. Dan karena di hidup kita ini banyak melakukan kebajikan, kita terlahir di alam bahagia untuk waktu yang lama. Sebaliknya, kalau seseorang meninggal banyak sekali dalam hidupnya itu dia melakukan kejahatan, tapi waktu meninggal dia mikiri yang baik-baik. Jadi dia kepikir yang aku dulu sudah pernah merawat ibu saya. Senang sekali ibu saya waktu itu saya bisa membuat dia bahagia dalam hidupnya ini. Lalu dia meninggal. Pikiran baik tentang kebajikan pada ibunya mengkondisikan dia lahir di alam bahagia. Loh, tapi kan hidupnya dia banyak kejahatan. Betul, dia akan lahir di alam bahagia untuk waktu yang singkat. Karena kebajikan dia tidak banyak. Setelah kebajikannya dia buahnya habis, matilah dia, lahir di alam menderita karena kebanyakan kejahatan yang dilakukan semasa hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, menjadi tradisi di dalam masyarakat, orang yang mau meninggal didoain. Ya, umat Buddha kan juga gitu, didoain, dibacakan doa oleh keluarganya.
Ya, kadang si meninggal juga dituntun dengan istilah nyebut. Nah, misalnya, ayo nyebut. Mungkin nyebut apa? Namo tassa misalnya, namo tassa kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu ya dibimbing oleh yang di sebelahnya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Dibimbing pelan-pelan. Nah, orangnya ini sudah nggak mampu. Ngomong apa-apa nggak mampu. Mungkin dia sudah koma. Kemudian dia mungkin mengulang di dalam batin atau dia hanya mendengarkan saja. Karena orang koma dipercaya masih bisa mendengar walaupun dia tidak bisa merespon, atau membacakan Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami, dan seterusnya. Nah, itu manfaatnya adalah pada saat orang ini berpikir yang baik tentang namo tassa dan sebagainya tadi, jika saat itu meninggal, dia bisa lahir di alam bahagia. Karena itu mendoakan orang yang mau meninggal itu bermanfaat. Jangan sebelum meninggal digeletakkan saja, sudah mau meninggal, geletakkan. Tidak, kita doain untuk supaya itu mendukung dia, mengkondisikan dia lahir di alam bahagia. Nah, nanti Anda mau sampai titik itu juga. Saya tidak bisa ngomong yang mau meninggal gitu kan, kayaknya ya Bante kok malah doain tuh ya. Ya mau sampai titik itu belum sekarang. Kalau Anda nyampe sekarang kan saya kaget juga, nggak jadi ceramah. Jadi sekarang seandainya kita sudah mau sampai titik itu, kita juga mengulang, kalau mampu mengulang sendiri. Makanya dibiasakan sekarang, semoga semua makhluk bahagia misalnya. Atau kalau enggak, keluarga kita. Ya, kalau Anda melihat sudah ada orang yang mau berangkat, kita bacakan doanya. Itu mengkondisikan dia lahir di alam bahagia. Nah, kalau karma baiknya dia cukup, dia lama di alam bahagia. Tapi kalau karma baiknya kurang, dia di alam bahagia sebentar, kemudian dia terlahir lagi di alam yang kurang bahagia. Nah, ini salah satu modal untuk kita seandainya tidak lagi bisa melihat hari esok. Terus keyakinan yang lain apa ini ya? Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang luar biasa sekali di dalam Dhamma yang disampaikan adalah pada satu ketika Sang Buddha tinggal di kota Sawati. Nah, kemudian di kota tersebut ada seorang yang sangat kikir. Kikir alias pelit. Ya, pelit. Dia punya anak tunggal. Saking pelitnya itu, anak ini kurang dibiayai macam-macam. Maksudnya gini, kalau anak ini sakit, dia tidak diajak ke dokter. Karena kalau diajak ke dokter, mahal bayarnya. Jadi kalau anak ini masuk angin, bapak ini pergi ke dokter, kemudian tanya-tanya sama dokter sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngobrol, dia ngomong, dokter, kalau orang masuk angin itu obatnya apa tuh dok? Kamu kok laris sekali jadi dokter, obat masuk angin itu apa kalau saya boleh tahu? Oh, dokternya mengeluarkan omongan, oh masuk angin itu gampang, obatnya ini, sama bapak ini diinget-inget. Pulang dari ngobrol sama dokter tadi, pergi ke apotek, beli obat sesuai omongan dokter tadi, kasihkan anaknya. Segitunya pelitnya. Anaknya panas, dia pergi ke dokter lain lagi.
Wah, dokter ramai sekali prakteknya ya. Coba saya tes. Kalau ada anak panas, diobati apa dok? Ayo coba. Oh banyak gampang ini. Masa? Iya. Ya udah, kapan-kapan saya tesnya obat kamu manjur enggak? Diinget-inget. Pulang ke apotek, beli, anaknya diobati. Gitu aja. Nah, saudara-saudara, ini berjalan lama seperti itu. Jadi sangat kikir, kaya raya tapi kikir. Atau kebalikan ya. Karena kikir jadi kaya. Enggak lah, orang bukan kikir jadi kaya. Dia memang kaya karena punya karma baik, tapi kikir berarti dia hilang kesempatan berbuat baik, kan mestinya bisa berdana dan lain sebagainya toh dengan kekayaannya. Nah, satu ketika anak ini sakit sungguhan sampai akhirnya tidak ketulungan oleh si bapak ini. Anak tersebut diletakkan di teras rumah, seolah-olah baru santai-santai di teras rumah supaya nggak ketahuan kalau sakit, tapi sebetulnya anak ini sudah parah. Pada saat itu Sang Buddha mau pergi pindapata di kota Sawati tadi. Kemudian sudah biasa sekali Sang Buddha setiap pagi melihat siapa ya hari ini yang kira-kira bisa dibantu untuk memperoleh kebahagiaan. Kemudian Sang Buddha melihat, waduh, anak ini yang sekarang diletakkan di teras rumah ini hari ini akan meninggal. Ini kalau saya tidak bantu, dia akan lahir di alam menderita. Tapi kalau saya bantu, dia bisa lahir di alam surga. Ya udah. Kemudian Sang Buddha tidak patah, arahnya ke rumah anak itu. Saudara-saudara, akhirnya sampailah Sang Buddha setelah keliling kemana-mana, sampailah di teras rumah tersebut. Dan bertemu dengan anak itu. Tapi anak itu karena sakit dia nggak sadar. Lalu Sang Buddha mengeluarkan kemampuan batinnya sampai akhirnya anak itu sadar dan melihat Sang Buddha. Begitu melihat Sang Buddha dengan auranya yang luar biasa, anak itu timbul rasa keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat kepada Sang Buddha, dan dia menyebut, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, dan aku berlindung kepada Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, dan Sanghang saranang gacchami. Selesai mengucap itu, anak ini meninggal. Dan anak ini meninggal karena keyakinannya yang kuat. Sebelum meninggal, pikiran positif yang baik, lahirlah dia di alam surga. Nah, bapaknya yang ketinggalan anak ini baru stres. Di dunia ini memang sering seperti itu. Kalau hidup disia-siakan, kalau meninggal baru dicari-cari. Ya, itu banyak sekali. Nggak usah yang sulit-sulit lah. Misalnya korek api. Anda mau baca parita, menghidupkan korek api gampang. Anda nanti kurang menghargai korek api itu. Ya, ceklek hidup. Tapi begitu korek apinya mati, kehabisan gas, Anda baru kebingungan. Loh, kok mati toh? Nah, ya baru nyari.
Itu hidup seperti itu. Listrik juga sama, ada ceklak-ceklak hidup listriknya. Begitu mati, lu mati, baru stres. Demikian pula dengan manusia. Punya pasangan hidup, masih hidup digegeri terus. Disikut, digegeri, diomeli, bendino pagi bangun tidur sampai malam mau tidur diomeli. Tapi begitu meninggal, dicari. Kok nggak ada lagi ya yang bisa tak omeli hari ini? Dicari. Nah ini juga sama, bapak ini tiap hari pelit sama anaknya, tapi begitu meninggal stres. Saking stresnya sampai nangis, wah bersedih, ya berkabung lah, ya berkabung dengan luar biasa. Anak yang ada di surga tadi, dia melihat bapaknya dan dia datang kepada bapaknya menunjukkan kemampuan batinnya sebagai seorang dewa. Lalu dia mengatakan, Pak, kamu nggak usah susah lagi, aku sudah di alam bahagia. Kamu lebih baik, kamu banyak berbuat baik saja, mengundang Sang Buddha dan berbuat baik kepada beliau. Nah, bapak ini setelah didatangi anak, kemudian mosok sih anakku bisa lahir di alam bahagia. Dia nyari Sang Buddha, datangi Sang Buddha di wihara. Dan pertanyaannya adalah, apakah bisa orang terlahir di alam bahagia, di alam surga maksudnya, dengan tidak melakukan kebajikan apa-apa? Nah, kan anaknya di rumah, dikurung dan lain sebagainya, apa bisa? Dan Sang Buddha memanggil dewa tersebut, panggil, ya ini buktinya, bisa. Dia dengan modal keyakinannya, karena sudah tidak bisa ngapa-ngapa, dia hanya punya keyakinan. Dan kemudian Sang Buddha menyampaikan syair yang luar biasa di dalam Dhammapada 1 ayat 1. Pikiran adalah pelopor segalanya. Pikiran adalah pemimpin. Ya. Semua adalah karena pikiran. Jika kita melakukan dengan pikiran yang baik, kebahagiaan akan mengikuti kita seperti bayang-bayang mengikuti bendanya. Bapak tadi adalah bernama Adina Pubaka. Anak ini namanya Mata Kundali, digelari sebagai Mata Kundali. Nanti kalau Anda cari ceritanya ini ada sebagai latar belakang munculnya Dhammapada 1 ayat 1. Pikiran pelopor segalanya. Artinya, kalau kita memiliki keyakinan mati saat ini, kita bisa terlahir di alam bahagia. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga seandainya malam ini saya tidur dan besok saya tidak bangun, saya sudah siap lahir di alam bahagia. Kalau hari ini Anda belum punya keyakinan, mulailah sekarang dibangkitkan. Cerita ini semoga bisa membangkitkan semangat kita untuk, ya, saya harus yakin. Minimal saya yakin pada hukum sebab dan akibat perilaku saya, bahwa saya dalam hidup ini tidak banyak melakukan kejahatan. Semoga saya bisa terlahir di alam bahagia. Kalaupun saya kebetulan lewat di alam yang kurang bahagia, semoga tidak lama, sehingga saya bisa langsung lahir di alam bahagia. Dan ketika saya masih ada kesempatan berbuat baik sekarang, sampai nanti di akhir kehidupan, saya sekarang akan mengisi kebaikan saya lewat pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Sehingga saya bisa membuktikan bahwa Dharma memang bermanfaat untuk saya. Saya
melakukan kerelaan, buahnya adalah kebahagiaan untuk saya. Saya melakukan latihan, pengendalian diri untuk tidak melanggar kesusilaan, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, buah kebahagiaannya juga kepada saya, balik pada saya. Oh, kalau begitu, inilah buah karma. Inilah saya yang menjadi yakin dengan ajaran Sang Buddha. Keyakinan kita inilah yang akan mengkondisikan seperti mata kundali tadi, dia lahir di salah satu alam surga yang disebut surga Tawatingsa atau surga 33 dewa. Kalau nanti Anda baca itu, Anda memahami itu, Anda cari kisah mata kundali, nanti Anda akan tahu, oh, kita di dalam Dharma dengan modal keyakinan, kita punya kesempatan terlahir di alam bahagia. Kalau demikian, kita juga melihat nanti para mendiang, para leluhur. Sudahkah mereka punya keyakinan kepada Dharma? Oh, sudah. Kesempatan lahir di alam bahagia besar untuk mereka. Wah, kayaknya kok belum. Tapi bagaimana perbuatan baiknya dia? Karena kalau bisa, dia di dalam hidupnya banyak berbuat baik. Tadi kan selain kita juga yakin dengan hukum sebab dan akibat. Wah, dia banyak berbuat baik, ini bapakku memang baik sekali, kakekku baik sekali. Orang tuaku di kehidupan yang lampau bagaimana? Juga baik. Kenapa? Karena dia mengkondisikan saya berbuat baik sehingga saya bisa lahir sebagai manusia. Karena kelahiran sebagai manusia tidak mudah. Kita sekarang lahir sebagai manusia karena di dalam kehidupan yang sebelumnya kita dikondisikan untuk banyak berbuat baik. Salah satunya mungkin dengan orang tua kita di kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi dengan memiliki pemikiran seperti ini, kita kemudian semakin bersemangat menghabiskan sisa kehidupan kita ini dengan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku, meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga ketika kematian datang saat ini, kita sudah siap. Inilah yang menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bahwa selama hidup kita bahagia karena memperbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku yang buah kebaikannya akan kembali ke diri kita. Dan setelah kehidupan ini pun, kita juga akan punya kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Karena itu dikatakan bahwa orang yang melakukan kebajikan akan berbahagia di kehidupan ini, juga berbahagia di kehidupan yang selanjutnya. Teruslah berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, karena itulah yang akan mengkondisikan Anda berbahagia di kehidupan ini dan selanjutnya. Semoga dengan upacara kita pada kesempatan malam ini akan mengkondisikan para mendiang, para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, memperoleh kebahagiaan di alam kelahiran yang sekarang. Semoga Anda semua berbahagia, semoga para leluhur berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata.